Langsung dah. Iya. Oke. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok United Kingdom akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan negara Inggris atau United Kingdom merupakan negara yang berbentuk monarki atau kerajaan yang terdiri dari Skotlandia, Britania, Wales, dan Irlandia Utara. Kepala negara yang memimpin adalah raja dan ratu. Adapun kekuasaan yang lain atau tugas kenegaraan yang lain dijalankan oleh kabinet, yaitu Perdana Menteri dan jajaran menteri lainnya. Negara Inggris juga memiliki badan perwakilan atau parlemen. Terdapat dua parlemen, yaitu House of Commons dan House of Lords. Yang pertama, House of Commons adalah parlemen yang muatannya dipilih oleh rakyat. Dan House of Commons ini memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada House of Lords. Sedangkan House of Lords adalah badan perwakilan yang muatannya berasal dari kaum bangsawan dan ditunjuk berdasarkan warisan. Semboyan negara Inggris berbunyi Hugh Edmund II, yang berarti Tuhan dan hakku. Selanjutnya adalah lambang negara dan bahasa nasional. Lambangnya dapat dilihat di sini. Di bagian tengah terdapat 4 perisai. Perisai pertama disimbolkan dengan 3 ekor singa Inggris. Lalu di sebelahnya perisai kedua terdapat singa juga yang berpose menyerang, serta dikelilingi oleh figura bunga lili yang berasal dari Skotlandia. Perisai ketiga melambangkan perisai ketiga melambangkan salah satu benda dari zaman terdahulu ketika Inggris awal-awal periode. Lalu yang perisai terakhir melambangkan sama dengan perisai pertama. Lalu berada di bagian samping kanan dan kiri terdapat 2 hewan, yaitu singa yang memakai mahkota dan juga unicorn, legenda hewan mitos berasal dari legenda masyarakat. Unicorn tersebut memakai rantai karena unicorn menurut legenda hewannya liar dan buas sehingga harus dirantai di bagian lehernya. Lalu di bawah perisai tersebut terdapat semboyan yang tadi saya sampaikan yang berarti Tuhanku dan hakku. Sedangkan di sekeliling perisai terdapat sabuk berwarna biru yang bertuliskan semboyan bahasa Prancis lama. Tepatnya semboyan Ordo Gracer, yaitu Honi Soit Kimal Ipen, yang berarti tercelalah mereka yang berpikir buruk tentangnya. Selanjutnya ciri komunikasi dilanjutkan oleh Nanda. Ciri komunikasi verbal, umumnya masyarakat Inggris berkomunikasi dengan satu dengan lainnya. Bagaimanapun itu, menanyakan gaji dan usia seseorang menjadi hal tidak biasa karena dianggap tidak sopan dan tidak menghormati privasi orang lain. Masyarakat Inggris juga terkenal akan kesopanan dan adabnya, di antara lain seperti membiasakan masyarakat Inggris untuk mengucap maaf, tolong, dan terima kasih. Biasanya digunakan setiap harinya di Inggris. Yang selanjutnya ada nonverbal. Untuk mengungkapkan pesan komunikasi dengan nonverbal, masyarakat Inggris terbiasa akan tidak melakukan kontak mata yang terlalu lama, apalagi jika belum saling mengenal. Selain itu, masyarakat Inggris akan menggunakan gestur peace sign dengan menggunakan huruf T sebagai jari telunjuk dan tengah. Gestur ini berarti tanda damai.
Yang kedua terdapat five finger shuffle, yaitu gestur mengocok dengan mengepalkan jari-jari dan menggerakkan naik turun. Gestur ini bermakna ejekan untuk seorang wanker yang dapat berarti egois, sombong, dan lain-lain. Oke, next. Silakan dilanjut. Budaya dilihat dari sisi sejarah, suku bangsa di Inggris berasal dari suku Germanik yang meliputi Anglo, Saxon, dan Jutlandia. Adapun suku bangsa lainnya ada Dane, Norman, dan lain-lain. Terdapat budaya lain seperti Morris dancing, yaitu tarian tradisional yang berfokus pada kelincahan dan kekuatan yang bertumpuk pada kaki. Tarian ini dilakukan secara berkelompok. Properti yang digunakan untuk pelengkap yaitu tongkat, pedang, dan sarung tangan. Selanjutnya ada Star Bear, yaitu hari beruang jerami yang dilakukan pada tanggal 7 Januari. Tradisi ini digunakan untuk mengawali masa bertani atau berladang. Penari menggunakan kostum jerami di seluruh tubuhnya, lalu mengetuk pintu rumah warga dan memberi tarian. Lalu tuan rumah akan memberikan hadiah sebagai imbalan. Lalu ada worm charming, yaitu penangkapan cacing tanah dengan memancingnya keluar dari tanah menggunakan alat musik, namun tidak diperkenankan menggunakan air. Tanah yang akan digunakan hanya berluaskan 3 kali 3 meter kuadrat saja. Dan yang terakhir yaitu Persking and Queen, yaitu kegiatan amal yang dilakukan oleh masyarakat Inggris kelas buruh. Peserta kegiatan ini mengenakan busana yang berlandasan kancing mutiara yang dibuat pada abad 19. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat Inggris terkenal sopan dan beradab, hingga mereka membudayakan antri. Jika ada seseorang yang tidak ingin mengantri, mereka dianggap egois dan tidak peduli akan sekitarnya. Selanjutnya, ada budaya saat makan. Posisi makan haruslah tegak dan tidak boleh terlalu aktif. Apalagi aktif bertanya dengan lawan bicaranya. Selain itu, sendok tidak boleh diletakkan di atas mangkuk sup atau gelas kopi. Sendok makan harus diletakkan di atas piring makan, sedangkan sendok teh diletakkan di tatanan gelas. Khususnya ketika menikmati sup, tidak boleh disertai dengan suara, dan juga tidak boleh meminumnya hingga habis. Tidak boleh juga merokok ketika masih ada di tempat meja makan. Dan ketika makan selesai, para lelaki membantu memundurkan kursi para wanita agar dapat berdiri untuk meninggalkan tempat. Dan yang terakhir, ada budaya ketika bertamu, yaitu ketika ada acara resmi. Yang perlu diperhatikan adalah kapan harus datang dan tidak telat hingga 30 menit. Namun juga tidak berlama-lama ketika bertamu karena dianggapnya tidak sopan. Lalu 2 hari setelah bertamu, hendaknya mengirimkan pesan terima kasih disertai dengan coklat ataupun bunga. Baik, teman-teman, saya ingin menambahkan bagian lambang tadi. Tepatnya yang perisai ketiga ini itu menyimbolkan harpa Irlandia, berasal dari negara Irlandia. Dan tadi bahasa nasional yang digunakan oleh Inggris yaitu bahasa Inggris sendiri dengan logat atau aksen British. Sekian dari kelompok kami, teman-teman. Semoga kata-katanya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.